Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile and storm, smile and storm, smile and storm. With Christ in my face, like a smile and storm. As we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Untuk berita misi dibawakan oleh Mem Irene. Untuk pelaksanaannya dibawakan oleh Adi Leoni. Yuk kita mulai beribadahnya. Tapi ingat duduk manis dan mulai beribadah. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah mulai sekolah sahabat kita. Kasih kita kehikmatan buat bikin kita jadi bisa duduk yang manis. Dengarkan sekolah sahabatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Halo, selamat sahabat anak-anak semua dan selamat tahun baru ya. Ini adalah sahabat pertama di tahun yang baru. Pada sahabat ini, Mem Irene akan membawakan berita mission dari Laos. Nanti pada sahabat yang ke-13, jangan lupa anak-anak sisipkan persembahan untuk membantu saudara-saudara kita ya. Oke, sekarang dengarkan berita mission dari Laos dengan judul Botak dan Takut. Tip adalah seorang gadis cantik dengan rambut hitam yang sangat panjang di Laos. Dia tidak mengenal Yesus dan dia tidak peduli. Di sekolah dia berteman dengan seorang gadis yang sering berbicara tentang Yesus. Gadis itu adalah seorang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Yesus menciptakan segala sesuatu termasuk kamu, kata gadis itu. Dia tinggal di surga. Tip tidak begitu mengerti apa yang dikatakan temannya. Dia menghormati patung batu di sebuah kuil dan dia tidak tertarik untuk mendengar tentang Yesus. Kemudian suatu hari Tip jatuh sakit. Itu adalah penyakit yang aneh. Semuanya baik-baik saja di siang hari. Tetapi ketika matahari terbenam dan langit menjadi gelap, dia mulai menyakiti dirinya sendiri. Dia memukuli dirinya sendiri dengan tangannya sepanjang malam. Dia tidak berhenti sampai matahari terbit di pagi hari. Kemudian dia bersikap seperti biasa. Ayah dan ibunya khawatir. Tip tidak tidur di malam hari dan dia memiliki luka dan memar di sekucur tubuhnya. Mereka kemudian membawanya ke dukun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka membawanya ke peramal, tapi dia juga tidak bisa membantu Tip. Nah, kemudian Tip mengunjungi banyak dukun dan peramal, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ayah dan ibu menghabiskan banyak uang, menjual mobil, barang-barang berharga lainnya. Tetapi keadaan Tip semakin memburuk. Ketika matahari terbenam dan langit menjadi gelap, dia mulai lagi memukuli dirinya sendiri sepanjang malam. Ketika matahari terbit di pagi hari, dia kembali normal. Nah, ayah dan ibu memutuskan bahwa satu-satunya harapan mereka adalah patung batu di kuil. Mereka kemudian mencukur rambut Tip dan meninggalkannya di kuil. Tip menjadi botak dan ketakutan. Dia bekerja keras untuk menghafal ajaran patung batu, berharap itu akan menyelamatkannya. Tetapi tidak ada yang berubah. Suatu hari, Tip teringat temannya yang bercerita tentang Yesus. Dia mengirim pesan teks ke temannya tentang situasinya yang menyedihkan. Nah, teman itu menulis sebuah doa dan mengirimkannya kembali ke Tip. Dan Tip tidak pernah berdoa kepada Yesus,
Tetapi ketika dia membaca teks doa, dia mengumpulkan semua keberaniannya dan berdoa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat itu sudah sore, matahari mulai terbenam dan langit mulai gelap. "Tolong aku, Yesus," Tip memohon. "Tolong datang ke dalam hidupku dan selamatkan aku." Malam itu ketika matahari terbenam dan langit menjadi gelap, Tip tidak memukul dirinya sendiri. Dia tidur untuk pertama kalinya. Ketika matahari terbit di pagi hari, dia bangun dengan perasaan seperti orang baru. Dia tidak pernah lagi mendapat masalah dari roh jahat. Ayah dan ibunya Tip kagum dengan kesembuhan Tip dan mereka bertanya apa yang terjadi. Lalu Tip memberitahu mereka tentang Yesus. Lalu ayah ibu memanggil seorang pendeta Advent dan memintanya untuk mengajar Tip lebih banyak tentang Yesus. Tip senang, sekarang dia tahu lebih banyak tentang Yesus. Belum lama ini, Tip memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Dia tahu Yesus telah membuatnya cantik luar dan dalam. Yesus telah memberinya hati yang baru dan dia ingin hidup bersamanya selamanya. Demikian cerita kita tentang Tip. Tuhan berkati. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo anak-anak, selamat sabat. Sabat ini adalah sabat pertama kita di tahun yang baru, yaitu 2022. Judul cerita yang akan Andi bawakan yaitu Pada Mulanya. Ayat hafalan terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 31. Bunyinya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pesan dari cerita yang akan Andi bawakan yaitu Allah menjadikan satu dunia yang indah karena Dia mengasihi saya. Yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya ya. Pernah nggak anak-anak menggambar seekor binatang yang bagus? Dan kalian merasa puas dengan gambar yang kalian bikin? Di sini Allah menciptakan binatang-binatang hidup dan satu dunia yang benar-benar baru. Dan dunia itu sungguh amat baik. Suatu hari Allah memutuskan untuk membuat satu dunia yang benar-benar baru. Dia mempunyai suatu rencana yang indah. Allah melihat pada satu tempat yang gelap dan berair. Terlalu gelap untuk bisa melihat apapun. Dan tidak ada suara apapun selain suara air. Kemudian Allah berkata, "Jadilah terang." Dan jadilah terang. Allah memisahkan terang dan gelap. Terang Dia namakan siang, gelap Dia namakan malam. Dan itulah akhir dari hari pertama. Lalu Allah berkata, "Itu sungguh amat baik." Pada hari yang kedua, Allah menciptakan udara dan langit biru yang cantik untuk mengelilingi dunia yang baru. Lalu petang dan pagi menjadikan hari kedua bumi. Keesokan harinya Allah berkata, "Biarlah air di bawah langit menjadi berkumpul dan biarlah tanah yang kering muncul." Tiba-tiba air-air menjadi berkumpul bersama-sama di tempat-tempat tertentu. Dan tanah yang kering mulai terlihat. Allah menamakan tempat yang kering itu daratan. Dan tempat air Dia namakan lautan. Tetapi masih ada yang harus dikerjakan pada hari ini. Allah kembali berfirman, lalu bumi menjadi berwarna hijau yang indah dengan rerumputan dan pepohonan. Bunga-bunga merah, jingga, ungu, dan kuning bergoyang-goyang ditiup angin yang sepoi-sepoi. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan menghasilkan buah-buah yang lezat untuk dimakan. Sebelum malam menutupi tanah pada hari ketiga, Allah melihat pada semua benda-benda yang indah itu dan Dia senang dengan apa yang Dia lihat. "Sungguh amat baik," kata Allah. Keesokan harinya Allah berkata, "Jadilah benda-benda penerang di langit." Dan terjadilah demikian. Matahari yang baru dan terang benderang menghangatkan bumi pada siang hari. Lalu pada malam hari,
bulan memancarkan sinarnya menerangi lautan yang penuh kedamaian. Berjuta-juta bintang yang kelap-kelip di langit pada malam hari itu. Lalu Allah berkata, "Sungguh amat baik." Meskipun bumi itu indah, tempatnya masih sunyi sepi. Tetapi akan terjadi sesuatu perubahan. Pada hari kelima, Allah berfirman kembali, "Biarlah air dipenuhi dengan makhluk-makhluk hidup." Dan dia juga berkata, "Dan biarlah burung-burung terbang di atas bumi. Lumba-lumba dan ikan paus memercikan air di laut. Ikan-ikan yang berwarna-warni menari-nari di arus air. Laut itu menjadi penuh dengan makhluk-makhluk yang berenang-renang. Burung-burung dari setiap warna-warni itu berkicau dan mengeluarkan suara yang merdu. Allah memberkati mereka semua dan berkata, 'Sungguh amat baik.' Ketika satu hari yang baru tiba, Allah berfirman kembali. Kali ini Dia menjadikan makhluk hidup di daratan. Binatang-binatang besar seperti gajah dan badak bergerak dengan perlahan melintasi bumi. Singa dan harimau mengayun-ayunkan ekor mereka yang panjang. Kanguru dan kelinci melompat-lompat berkeliling. Anak anjing pun bermain dan kuda-kuda mengeringkik. Allah melihat dunia indah yang Dia jadikan. Dia tersenyum. Sungguh satu dunia yang hidup dan indah. Kemudian Dia berkata kembali, "Sungguh amat baik." Itulah cerita kita pada Sabat hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God, and so my needs are great. Help me to understand His word before it grows too late. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God. Yes, friend. Me and you, we are child of God. Kita akhiri sekolah Sabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Tuhan, kami mau tutup sekolah sahabat, jagain kami sepanjang kami di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita sudah selesai. Semoga sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Kami dari Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Makarios mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Terima kasih kepada Elisheba, Joanna, Mem Irene, dan Anti Leoni. Tuhan Yesus memberkati.